Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasi, dan juga share ke teman, keluarga, sahabat, kolega, pasangan Anda, dan juga ke platform media sosial yang Anda miliki, Facebook, Instagram, maupun grup-grup WhatsApp yang Anda miliki, supaya kami dapat lebih berkembang dalam memberikan insight, informasi, edukasi di bidang finansial, investasi, insight mindset, dan pasar modal. Yuk, kita mulai. Tadi saya dapat berbicara dengan seorang teman yang memasuki usia 50-an. Jadi banyak orang mungkin berpikir yang dicemaskan oleh seorang pria yang berusia 50-an adalah masa pensiun. Ternyata masalah keuangan dan ketakutannya tidak cuma soal pensiun. Walaupun sebenarnya ya kalau dilihat karirnya saat ini, padahal posisinya sudah cukup baik. Apa saja masalahnya dan gimana solusinya? Yuk kita jadiin bahan pelajaran bersama. Semua orang pasti memiliki masalah keuangan, karena suka ataupun enggak, seluruh kehidupan kita membutuhkan uang. Dari bayi masih dalam kandungan sampai meninggal dari dunia ini, masih saja membutuhkan uang, kan? Lalu setiap orang yang pasti memiliki masalah keuangan, lalu apa bedanya? Perbedaannya adalah beda masalahnya. Sebenarnya ada 3 permasalahan keuangan, yaitu keamanan keuangan, kenyamanan keuangan, dan kebebasan keuangan. Tiap orang memiliki permasalahannya sendiri-sendiri. Ada beberapa masalah keuangan yang sering dipikirkan oleh pria berusia 50-an. Yang pertama, kehidupan dan keuangan saat pensiun. Ketakutan pertama pasti adalah kehidupan setelah pensiun nanti. Ketakutan orang saat pensiun adalah penghasilan yang berkurang dan pengeluaran yang bertambah. Nah, menurut saya, pengeluaran saat pensiun bisa bertambah, bisa juga berkurang. Karena memang seharusnya ada beberapa pengeluaran yang bertambah dan ada beberapa pengeluaran yang berkurang. Kalau pengeluaran yang berkurang, mungkin Anda nggak terlalu stres memikirkannya. Bagaimana pengeluaran yang bertambah? Misalnya untuk beli vitamin, cek dokter, pergi berobat. Ada yang bilang itu semua bisa ditanggung oleh inovasi dari produk-produk asuransi. Kali ini kita tidak akan membahas asuransi,
kita membahasnya secara globally saja. Lalu bagaimana dengan pemasukan? Selain keuangan, kita juga akan berbicara mengenai pemasukan. Dari mana sumber pemasukan Anda saat pensiun nanti? Apa harus bekerja lagi? Apa cukup hidup dari investasi? Atau malah cuma dari deposito? Seharusnya pensiun bukan berarti pindah kerjaan. Maksudnya yang tadinya Anda karyawan bank, misalnya karyawan swasta atau karyawan pemerintah, kemudian menjadi mulai berbisnis. Seharusnya pada usia 50-an Anda sudah membangun aset Anda dan menginvestasikan uang Anda. Satu hal yang paling penting yang harus Anda ingat adalah membangun aset. Aset adalah segala sesuatu yang tampak atau tak tampak menghasilkan pemasukan. Contoh, properti yang disewakan, kendaraan yang disewakan, dividen saham. Aset Anda dapat berupa produk-produk investasi seperti saham, reksadana, logam mulia. Nah, selain masalah pensiun, permasalahan lainnya selain keuangan sendiri pasti adalah masalah keuangan anak. Ya, banyak orang tua yang pensiun malah masih kebingungan memikirkan masalah keuangan anak. Ada beberapa ketakutan orang tua mengenai kondisi keuangan anaknya. Ketakutan orang tua yang paling sering adalah, apakah anakku bisa hidup sejahtera? Orang tua sulit melihat anaknya hidup sulit atau hidup susah payah. Orang tua inginnya melihat anak cucu bahagia dan sejahtera. Di sisi lain, Anda lihat anak-anak belum bisa 100% mandiri. Sebagai orang tua, Anda pastinya turun tangan membantu anak-anak. Namun, berapa lama Anda bisa bantu? Solusinya, jangan cuma kasih ikan, tapi berikan kail, umpan, dan ajarkan cara memancing pada anak. Ajarkan anak untuk mulai mengontrol dan memegang kendali atas keuangannya. Anak-anak Anda perlu tahu cara mengelola keuangan dan merencanakan keuangan. Kami di Sekolah Saham Best sudah mulai mendidik anak dari SMP, SMA, yang terkecil kelas 2 SMP untuk mulai belajar mengenal investasi di pasar modal secara baik dan benar, dan juga mengenai mindset berinvestasi. Agar kelak mereka mengerti yang paling penting, nomor satu, mungkin mereka belum bisa buka rekening saham karena usianya belum cukup, tapi mereka sudah mengerti value of money dan kegunaan uang itu sendiri dan bagaimana memupuk aset. Orang tua juga paling khawatir dengan pengeluaran-pengeluaran besar si anak, seperti pengeluaran untuk upacara pernikahan, membeli rumah, kendaraan, bahkan sampai pendidikan si cucu. Sebenarnya permasalahan itu dapat terkurangi jika anak Anda sudah sedini mungkin melek keuangan. Kenal yang namanya investasi, kenal yang namanya budgeting atau perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan itu ibarat sebuah GPS
yang membantu kita bergerak dari titik awal untuk berjalan menuju ke tujuan keuangan kita satu persatu. Yang berikutnya adalah warisan. Permasalahan lain yang masih berhubungan dengan anak adalah soal pembagian warisan. Masalah ini akan semakin runyam jika sebagai orang tua Anda punya banyak anak. Solusinya, mulailah melakukan perencanaan distribusi aset atau waris. Konsultasikan dengan notaris atau penasehat hukum Anda mengenai strategi warisan. Sekarang ini sudah bukan zamannya lagi untuk yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin. Sekarang ini saatnya siapa yang cepat menindas dan meninggalkan yang lama. Jadi apa yang dapat Anda lakukan sekarang, bukan nanti. Jadi kalau Anda mau cepat bergerak, maka Anda cepat melihat hasilnya. Tidak hanya Anda saja, tapi anak-anak Anda juga. Yang pertama, mengenai pensiun. Sedari dini, Anda harus mempersiapkan pensiun dengan investasi. Investasi yang baik. Pelajari semua investasi yang ada, bagaimana lebih kurangnya dan mana yang lebih cocok untuk risk profile Anda. Bila Anda memang membutuhkan proteksi, Anda bisa menghubungi agen-agen asuransi dan tanyakan produk-produk yang dapat membantu biaya kesehatan Anda dengan teliti, dengan seksama, membandingkan, membaca mana yang lebih menguntungkan, karena setiap produk pasti ada lebih dan kurangnya, dan mana yang produk yang lebih cocok untuk Anda. Lalu untuk keuangan anak, saya sarankan agar Anda meluangkan waktu sejenak untuk mengarahkan anak belajar mengenai uang, meningkatkan pengetahuannya mengenai uang, mengenai value of money. Tujuannya agar anak Anda belajar memulai memegang kendali atas uang sedini mungkin. Anda bisa mendaftarkannya ke kursus-kursus keuangan atau sekolah-sekolah saham sedini mungkin dan membimbingnya supaya sang anak sedini mungkin mendapatkan pendidikan soal keuangan. Yang ketiga, masalah beli rumah, menikah, dan pendidikan sang anak. Saya sarankan baik Anda maupun anak Anda mulai membuat financial planning atau rencana keuangan, membuat budgeting. Nah, soal warisan tadi, yang terakhir, Anda harus konsultasikan langsung dengan legal, penasihat hukum, atau dengan notaris Anda. Jangan sampai Anda dengan susah payah mencari uang dari muda, kemudian malah meninggalkan bom waktu yang dapat memecah hubungan kekeluargaan. Sudah saatnya Anda mulai berpikir mengambil langkah sekarang. Sekarang ya, bukan nanti, bukan juga besok. Yuk mulai bergerak, membuat perencanaan keuangan yang lebih baik, menata hari depan yang lebih baik, sehingga masa tua kita akan menjadi lebih indah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia, dan semakin maju berkembang di dalam bidang investasi dan financial.